kutiba. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. 1, 2, 3. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Saya ulang dari kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diulang sama-sama dari a'udzubillah. 1 dan 3. A'udzu billahis samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Diulang dari kutiba. 1 dan 3. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dari kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ada yang sudah hafal? Atau sudah hafal semua? Coba angkat tangan yang sudah hafal. Yang sudah hafal ada? Harus hafal. Kalau bicara tentang puasa, maka pasti referensinya ayat ini keluar. Pasti ayat ini. Karena ayat ini merupakan dalil yang mewajibkan perintah berpuasa. Maka wajib ya bagi kita yang ingin mendapatkan motivasi terbaik tentang amalan puasa harus hafal minimal. Ya, perintah menunaikan atau melaksanakan puasa. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke 183. Ya. Coba saya ingin mengajak sebelum nanti ada yang hafal, saya ingin mengajak coba dilihat tulisannya. Ya, fokus untuk melihat tulisannya. Oke. Di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Wah, ada yang tahu artinya? Wahai orang-orang. Alladzina itu jamak. Bukan orang saja, tapi orang-orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka yang dipanggil untuk puasa itu adalah orang yang beriman. Kenapa orang beriman? Karena yang mampu dan bisa melaksanakan puasa hanya orang yang yakin Tuhannya Allah. Kenapa yakin Tuhannya Allah? Karena orang yang puasa itu dia akan kuat, mampu, bisa menahan untuk tidak makan dan minum, menahan untuk tidak bicara yang tidak pantas, menahan untuk tidak berperilaku yang tidak pantas, menahan untuk tidak melakukannya. Maka semua usaha untuk mampu dan bisa menahan itu hanya orang beriman. Karena nanti akan kita dapati bulan puasa, waktu pagi sebelum subuh dia sahur, tapi nanti waktu pagi dia masuk ke tenda yang tertutup.
yang nampak cuman kakinya doang. Akhirnya manusia tanpa kepala, kelihatan kakinya di tenda. Itu bulan puasa. Kenapa itu terjadi di bulan puasa? Karena bisa jadi mereka yang melanggar yang harusnya berpuasa tapi tidak puasa, bisa jadi mereka tidak beriman, tidak yakin. Setuju ya? Ya, tidak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Tidak dengan bahasa ya ayyuhalladzina muslimun gitu. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, tidak disebutkan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhan nas manusia, ya ayyuhal kafirun, tidak. Ya, yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Kutiba alaikumus syiyam. Lihat. Apa itu artinya? Kutiba, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Oke? Berpuasa. Berpuasa itu ada tingkatannya. Tingkatan yang terbaik adalah berpuasa dari tidak hanya sebatas makan dan minum saja, tapi bagaimana bisa menahan lisannya, menahan pandangannya. Walaupun mungkin di kendaraan kita nggak bisa mengelak, di depan kita ada yang pakai pakaian kurang bahan. Nah, sementara kita di belakangnya, itu tidak sengaja itu terlihat. Wah, terlihat. Kalau satu kali lihat, itu dikategorikan apa? Oh, tuh, Pak RT itu paham banget. Kalau satu lihat, terlihat nggak sengaja itu rezeki. Tapi masalahnya lihatnya jangan ditahan. Sekali ditahan terus gitu. Wah, ini musibah. Ya, satu kali lihat udah. Jangan penasaran, dilihat lagi. Wah, itu udah dosa ya. Kalau satu kali kita Pak RT rezeki. Halo? Itu harus ditahan. Ngomong yang tidak pantas pun harus ditahan. Perbuatan yang akan membuat tetangga kita, orang-orang terdekat kita juga tidak nyaman, harus ditahan. Jangan sampai ada orang yang tidak nyaman dengan keberadaan kita, dengan perbuatan kita, sikap kita, perilaku kita, cara kita, nggak boleh. Kita harus menahan itu. Nah, ini yang luar biasa. Dan semua yang dilakukan hanya mampu oleh orang-orang beriman, karena dia akan dipantau langsung sama yang maha memantau. Orang banyak hati-hati kalau kemudian ada CCTV. Di masjid ada CCTV-nya, di mall ada CCTV-nya. Sudah ada CCTV, ditulisin lagi. Wilayah area ini dipantau oleh CCTV. Itu ngapain pakai ditulis lagi? Kenapa ditulis lagi? Karena sudah dipasang CCTV, masih saja banyak yang melanggar. Akhirnya ditulis gede-gede. Kawasan area dipantau oleh CCTV. Padahal kalau ada CCTV nggak harus ditulisin. Biar ada yang pelaku melakukan sesuatu yang tidak pantas, nampak dari situ. Tapi dengan Ramadan ternyata CCTV itu tidak ada apa-apanya. Karena Ramadan mengajarkan yang memantau, yang berperan menjadi CCTV itu bukan lagi alat, bukan media, tapi langsung yang telah menciptakan kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk lagi wudhu pun, salat zuhur, terik matahari, kiri kanan kita tidak akan tahu kalau kemudian kita minum satu teguk misalnya, mengalir air di tenggorokan kita, nggak bakal tahu. Tapi karena kita tahu Allah mengajarkan kita, puasa itu yang melihat, menyaksikan, menjadi CCTV-nya kita tuh langsung Allah yang maha melihat. Setuju ya? Allah yang maha melihat. Maka tidak mungkin bisa dan tega orang yang beriman untuk melakukan, membatalkan puasanya. Nggak bakal berani. Nggak bakal berani. Kenapa? CCTV-nya langsung yang telah menciptakan alam semesta, yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang maha segala-galanya. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalimatnya lihat. Lalu kita masih fokus di ayat tadi ya. Bisa? Boleh? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum.
Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, sebelum kita. Jadi sebelum kita sudah ada perintah ini. Perintah puasa sudah ada. Kewajiban untuk menunaikan puasa. Lihat, ini keren banget nih. Nih, udah azan belum? Oke, saya percepat. Ini nih intinya. Kenapa kita harus puasa? Kata Allah, la'allakum tattaqun. Apa artinya? La'allakum tattaqun artinya apa? Coba lihat terjemahannya. Hah? Agar kamu bertakwa. Jadi puasa kalau benar sesuai dengan puasanya Nabi sampai mendapatkan gelar takwa. Dan gelar itu tidak bisa didapatkan di bangku sekolah, di universitas. Gelar yang diberikan makhluk, punten, mohon maaf, gelar-gelar yang sudah sederet panjang kita punya, karena yang memberikan adalah lembaga, adalah makhluk, maka tidak jarang orang-orang yang sudah sempurna dengan gelarnya tetap saja di saat kemudian diberikan amanah ada di antara mereka yang tidak amanah. Dia beriman, dia muslim, tapi kemudian masih ada juga yang melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Ada yang jadi korupsi, ya kan? Melanggar ini, melanggar itu. Kenapa? Karena gelar yang didapatkan itu hanya sebutan gelar, ya, yang diberikan oleh instansi lembaga atau dari manusia. Tapi di saat kemudian orang beriman itu mampu dia melakukan puasanya benar, sebagaimana puasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yang puasanya benar itu akan diberikan gelar langsung dengan sebutan orang yang bertakwa. Yang memberikan gelar itu langsung Allah. Lihat kalimatnya, lihat. Ini sedikit saya bocorkan. Kenapa rahasia puasa itu ada di sini? La'allakum tattaqun. Tattaqun itu dalam disiplin ilmu nahwu sharaf. Ilmu nahwu sharaf. Tattaqun itu disebut dengan fi'lul mudhari'. Apa? Fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu artinya agar kalian bertakwa. Yang dimaknai diartikan agar kalian sedang terus ya bertakwa. Maksudnya apa? Bulan puasa itu mencetak kita menjadi bertakwa. Setelah puasa juga tetap bertakwa. Caranya bagaimana? Mengamalkan semua amalan yang telah diajarkan oleh Allah lewat kurikulum puasa, kurikulum Ramadan. Kurikulum dalam Ramadan apa saja? Pertama, puasa. Oke? Kenapa puasa? Agar kita tahu ya di 11 bulan kemudian kita diawasi selalu oleh Allah yang maha kuasa. Amalan berikutnya apa? Kurikulumnya perintah untuk membaca Al-Quran. Kenapa harus baca Quran? Karena Quran itu yang menjamin kehidupan seseorang menjadi bahagia. Menjamin seseorang bahagia itu Quran. Gak ada yang lain. Orang punya harta kalau dia tidak paham Quran, hartanya tidak akan membawa kepada kemaslahatan. Bahkan naudzubillah min dzalik, hartanya membuat dia menderita. Banyak orang punya harta tapi menderita hidupnya. Tidur aja gak nyenyak nih. Gimana jaga hartanya? Benar gak? Dia keluar aja udah gak nyaman dia, takutan dia. Wah, berarti tidak bahagia dia, walaupun banyak harta. Terus apalagi amalan Ramadan? Di antaranya adalah sholat